Dalam hadis kursi disebutkan 7 lapis langit. Hakikat itu pada diri kita itu ada 7. Disebut dengan 7 lapis langit. Pertama ada yang disebut dengan qasrun. Qasrun ini adalah mahligai rasa. Kemudian ada sadrun. Sadrun ini pintu. Pintu hati. Kemudian ada qalbun, ruang di dalam hati. Nah, ini 7 lapis langit di dalam diri kita ini. Ini harus kita tahu biar kita bisa mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya bisa mi'raj secara hakikat, bukan mi'raj zahir dan batin naik ke langit yang secara zahir. Karena di dalam diri kita ada 7 lapis langit. Apa saja tadi? Pertama, mahligai rasa. Qasrun. Yang kedua, ada pintu hati. Ada qalbun, ada ruang hati. Ada fuadun, pintu jiwa. Kemudian ada gerbang jiwa. Nah, ini gerbang jiwa nanti mengenai pembahasan satu demi satu nanti di taklim lah. Yang saya sampaikan itulah 7 lapis langit dalam diri kita. Kemudian yang keenam itu adalah syir, gerbang rahasia. Ada disebut dengan lab, pintu rahasia. Jadi apa tadi? Yang pertama, mahligai rasa, pintu hati, gerbang hati, ruang hati, dengan pintu jiwa, gerbang jiwa. Gitu. Itu 7 lapis langit di dalam tubuh kita yang disebutkan dalam hadis qudsi. Maka bagaimana cara mi'rajnya? Nabi Muhammad SAW pada saat mi'rajkan Allah di malam tanggal 27 Rajab di tahun 11 Hijriah, karena perintah solat ini turunnya setelah 10 tahun 3 bulan kenabian Nabi Muhammad SAW. 10 tahun 3 bulan. Itu lengkapnya di tahun ke-11 Hijriah. Di langit pertama Nabi kita yang mulia bersama Rabithahnya. Siapa itu Rabithahnya? Malaikat Jibril. Jadi kalau mau ketemu Allah harus cari Rabithah, cari pendamping, cari mursyid. Karena Nabi Muhammad pun punya Rabithah. Nabi Muhammad pun punya mursyid, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku mengenal Allah tapi tak ada mursyidnya, anak khawatir. Ya Bang Ali? Karena Nabi Muhammad pun punya mursyid, Rabithah. Bertemu di langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kita mulai naik langit pertama ya. Maka fokus nih, kita mulai naik langit pertama. Jadi Nabi Adam alaihissalam adalah simbol kenikmatan. Nabi Adam diciptakan Allah di surga, lalu diturunkan Allah ke bumi. Maka mi'rajnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluar dari kenikmatan dunia. Itu mi'raj kita di langit pertama. Jadi jangan terlalu dipikirkan nikmat dunia ini, karena sementara maka kita harus mi'raj di langit pertama, yaitu keluar dari sifat kenikmatan dunia. Tapi tadi harus netral, jangan ditinggalkan terus dunia makap ya di rumah. Tapi kita harus keluar dari kelezatan dunia ini, sekedarnya saja. Udah ngerasakan langit pertama, hidupkan suara lima suara dalam diri kita. Lalu naik ke langit kedua, ditemani Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW kita yang mulia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa ini adalah simbol, adalah lambang dari ketakjuban alam, dari kekuatan alam, dari ketakjuban dunia. Nabi Isa alaihissalam dari tanah bisa menjadikan manusia. Orang yang mati bisa dihidupkannya. Ya, bisa menciptakan burung yang hidup dari tanah liat. Banyak segala macam. Nabi Isa, maka mi'raj kita di langit kedua bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah keluar dari sifat
ketakjuban terhadap alam ini. Jangan kalau kita melihat ada gunung yang indah, ya kan? Ada laut yang bagus, ada langit yang biru. Memang mantap langit nih biru. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita ucapkan, Masya Allah. Maka kita takjub kepada yang membuat langit itu, bukan kepada langitnya. Ini keluar mi'raj kita ke langit kedua. Langit ketiga saya cepatkan biar cepat mi'rajnya. Langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf? Siapa yang kenal? Ada mau titip salam kalau kenal? Siapa yang tahu Nabi Yusuf? Mau tahu. Pak penghulu saya gunang tahu Nabi Yusuf. Masya Allah. Pasha. Jadi Nabi Yusuf ini kita tahu sejarahnya. Beliau diberikan Allah mukjizat, ketampanan zahir dan batin. Siapapun yang mandang apa kayak mak-mak ni, tiris jarinya, terpotong jarinya, jam mana? Saking tampannya diberikan Allah mukjizat, tampan zahir dan batin. Itu simbol ketampanan. Beliau ahli tafsir mimpi. Maka mi'rajnya umat Nabi Muhammad di langit ketiga adalah keluar dari hayalan. Karena kalau ada mak-mak mandang Nabi Yusuf, itu tiba-tiba menghayal. Macam mana ya kalau ini tembus pandang mak-mak kalau lihat Nabi Yusuf zaman dulu. Maka mi'rajnya umat Nabi Muhammad adalah keluar dari hayalan, mimpi, hayalan yang angan-angan itu. Jangan berpikir yang belum kita dapat. Maka syukuri saja apa yang sudah kita miliki ini. Keluar dari angan-angan itu. Keluar dari mimpi itu. Ini mi'raj naik ke langit ketiga. Singkat-singkat saya, langit keempat. Nabi Allah yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pernah minta kepada Allah, minta bagaimana rasanya mati, minta bagaimana masuk surga dan neraka. Jadi kita ini penuh dengan ketakutan, ya. Jadi hidup kita ini selalu berpikir takut mati, betul nggak? Orang mati ini bagi 4 butika. Malam ini saya mau sampaikan orang yang tentang mati ini. Ada yang siap mati, ada yang takut mati, ada yang meremehkan mati, ada yang cari mati. Kok ente semua yang di mana posisinya? Yang siap mati, yang meremehkan mati, yang cari mati, atau tak siap mati? Siap mati? Siap lah, siap tak siap memang masih mati. Tapi ada orang yang meremehkan mati, seolah-olah punya kartu VIP. Anak ni insya Allah, anak rajin salawat, anak rajin sedekah, anak matinya dalam husnul khatimah. Punya kartu VIP. Karena tadi meremehkan mati. Tak mau solat, tak mau ikut taklim, tak mau ikut jamaah salawat. Dia dah pasti dah mati dalam husnul khatimah tadi itu. Nah ini orang yang meremehkan kematian. Ada yang juga tadi takut mati. Ya Allah, anak ni belum cukup bekal nak mati macam mana? Janganlah ya Allah. Kau cukup tak cukup bekal, kau mati pasti. Tak perlu nunggu kau cukup, nak nunggu kita cukup pasti mati. Yang ketiga ada yang tak siap mati. Tak mau mati, tak siap. Jangan ya Allah, jangan ya Allah mati nanti. Yang keempat adalah orang yang siap mati karena di hatinya selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu ada nama Nabi Muhammad di hatinya. Mereka lah hamba Allah yang siap mati untuk siap bertemu Allah yang Maha Suci. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini juru bicara Nabi Musa, Pak. Juru bicara Nabi, tapi tugasnya juru bicara Nabi Musa. Maka mi'rajnya atau hakikatnya, ya kan, kita ini haruslah sedikit berbicara. Ya, keluar dari banyak bicara kayak Nabi Harun. Nabi Harun ini juru bicara, banyak bicara dia. Maka mi'rajnya kita harus keluar dari banyak bicara itu.
Kalau kita dikasih sariawan, itu ada isyarat. Karena sholat kan ada isyarat. Berdiri, duduk, baring, isyarat. Nah, isyarat. Kalau kita diberikan Allah sariawan, itu adalah isyarat. Allah nyuruh kita agar banyak diam. Kalau dikasih sariawan tuh jangan, udahlah kasih sariawan malah nak ngomel orang rumah. Ya, curhat. Semua mak-mak perempuan seluruh dunia ini pasti ngomel. Istrinya Sayyidina Umar Ibn Khattab pun sama. Lebih parah dari mak-mak nih kalau dia ngomel. Tahu Sayyidina Umar? Ya kan? Singanya Allah. Istrinya lebih kuat garangnya. Kalah Sayyidina Umar. Nah, kalau mak-mak ini belum garang. Jadi kalau kena sariawan mak-mak, berhenti lalu ngomel. Karena itu Allah memberikan agar kita suruh diam. Lalu naik langit ke 6, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di perjalanan dakwah, Nabi Musa bertemu dengan 4 orang kejayaan dunia. Simbol kejayaan dunia pertama Fir'aun. Fir'aun ini orang yang punya pangkat karena dia seorang raja. Lalu bertemu dengan Qarun. Ini zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu simbol kekayaan. Karena dia punya harta, jadi yang sekarang yang mengaku paling kaya di muka bumi kalah sama Qarun. Kemudian yang ketiga, kejayaan ketiga, ada Haman, simbol kecerdasan, ilmu, pengetahuan karena dia ahli arsitek dunia. Kemudian yang keempat ada Samiri. Samiri ini bukan orang Madura ya. Dia ada seorang ulama. Ulama Bani Israel, maka tadi di surah Al-Isra diceritakan bahwa Samiri ini seorang ulama Bani Israel merupakan simbol kesolehan. Maka Mi'raj kita di langit yang ke-6 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, adalah kita keluar dari kejayaan dunia itu. Jangan merasa berpangkat, jangan merasa seperti raja hidup nih. Jangan merasa paling kaya, keluar dari itu semua. Jangan merasa paling cerdas, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling soleh. Karena udah dipanggil ustaz, udah dipanggil kepala kampung, udah dipanggil Pak RW. Kayak ngomongan saya seorang nampaknya. Ya saya ngomongan seorang, ngomongan jamaah. Karena saya Al-Fakir sama. Jadi kita keluar dari sifat 4 kejayaan dunia itu. Pangkat, kekayaan, kecerdasan, kesolehan. Karena semua itu hanya kepada Allah. Kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Allah. Dan di langit ke-7, mari kita siap-siap Mi'raj ke langit ke-7. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kita yang mulia semuanya, yang lahir dari rahim yang mulia Ibunda Siti Aminah, dan lahir dari pangeran yang tampan, dari 11 saudara, dari 12 saudara, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ya Abdullah, bapak kandungnya Nabi Muhammad. Ya, bertemu di langit ke-7, bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Di langit ke-7 ini, Nabi Ibrahim, Allah sebutkan, Allah abadikan cerita beliau di Quran surah Al-Ibrahim, bahwa beliau pernah mendapatkan 2 ujian, 2 perintah dari Allah. Yang ini seperti bertolak belakang dengan akal dan dengan pikiran dan perasaannya. Yang pertama, ya kan, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan, untuk mengajak istrinya yang berada di kota Mekah dan anaknya untuk pindah. Dan padahal tidak kuat, tidak punya perbekalan. Kemudian yang kedua, ujian yang kedua, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, Mi'raj ini, sejarah Nabi Ibrahim ini seperti bertolak belakang. Kok Allah nyuruh nyembelih anak? Kok Allah nyuruh ngajak istri pada dalam keadaan fakir suruh hijrah?
bertolak belakang dengan pikiran dan perasaan Nabi Ibrahim. Maka Mi'raj di langit ketujuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita keluar dari pikiran dan perasaan yang tadi membebankan pikiran kita. Apa itu? Di posisi solat, kalau kita tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk baring. Baring ini adalah posisi yang paling nikmat di dunia. Baring. Baring ini hakikatnya adalah melepaskan beban pikiran dan perasaan, itu hakikatnya. Kalau pikiran ini kan maunya untung. Kalau perasaan ini senang, itu aja. Tapi kalau udah susah, kalau rugi, naruh tangan di atas kepala, beban pikiran perasaan. Maka Mi'raj yang ketujuh, lepas, keluarlah dari beban pikiran perasaan pada saat kita baring. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini baru terjadi la haula wala. Tidak mampu dah kita. Mata sudah berat, walaupun tenaga kuat. Mata sudah berat, maka pada saat menghadap Allah, dengan di surah Az-Zumar ayat 42, kita ini dimatikan Allah di saat kita tidur. Maka kita berdoa kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita ampunkan tetangga-tetangga kita ni, kita ampunkan jamaah yang pernah di grup nguluk-nguluk, yang pernah di grup kayak anda cucuk paham, jangan pernah di grup, ya Allah ampunkanlah fulan si fulan, ya Allah saya sudah maafkan dia, ya Allah kan, ampunkanlah tetangga saya, ya Allah maafkan dia, ya Allah angkat derajat, ya Allah Allahumma ighfir lana walahu, ya Allah ampunkan mereka, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Letakkan kepala kita. Allah, maka sampailah kita menghadap Allah sesaat tidur. Kalau pun masih dibangunkan, Allah bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau masih dibangunkan Allah saat tidur. Cukup? Udah cukup? Langit ketujuh kan habis itu Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ana skip. Kayak ini hanya khusus buat yang datang ke taklim mana? Majlis Babu Salam dan Majlis Sakinah. InsyaAllah ini ana sampaikan bagaimana sampainya kita Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita bertemu, bermusyahadah, mengenal Allah, melihat Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Karena kata Sayyidina Ali ditanya, ya Ali, apakah engkau melihat Tuhan yang engkau sembah? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat, yang tidak aku tengok, bagaimana mungkin? Karena Allah lah yang wajibal wujud, yang senyata-nyatanya ada, yang senyata-nyatanya jelas, yang terang benderang. Kita ini yang tidak ada. La mawjud indallah, yang tidak ada wujud selain wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu al-mu'afiq illa aqwami tariq. Wassalamualaikum.